Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah penelitian eksperimen kelas 5B yang beranggotakan saya Mas Nina dengan NIM 2006-2015 dan ada Ufana Laila dengan NIM 2006-2056 serta Heria dengan NIM 2006-2064 dan Rika Aryani dengan NIM 2006-2081. Di sini kami akan menjelaskan tentang desain penelitian eksperimen. Yang pertama itu saya akan menjelaskan apa sih desain penelitian itu. Desain penelitian adalah rencana atau strategi yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Nah, yang kedua itu ada fungsi desain penelitian. Pada dasarnya, fungsi desain penelitian terbagi menjadi dua. Yang pertama itu mengembangkan rencana operasional dalam melakukan berbagai langkah penelitian. Nah, maksudnya adalah rencana operasional penelitian merupakan jawaban yang menyeluruh dan terperinci atas langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian guna mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian. Nah, rencana ini membantu peneliti dan pembaca untuk mengetahui tentang proses pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi. Nah, untuk fungsi yang kedua itu adalah memastikan validitas, reliabilitas, dan keaslian dalam setiap langkah penelitian. Fungsi ini untuk menyusun bagian desain rencana penelitian yang menurutnya bisa diterapkan, sehingga peneliti harus mendiskusikannya secara menyeluruh dengan pembimbing penelitian atau ahli yang di bidangnya. Nah, jenis-jenis desain penelitian itu yang pertama ada desain berdasarkan paradigma eksperimental secara umum, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada between subject, atau itu sering disebut juga dengan kelompok eksperimental LERJN, disebut juga dengan between subject karena VB terhadap VT diketahui dari perbedaan skor VT antara kelompok-kelompok subjek. Nah, ada 3 prosedur eksperimental desain between subject, yaitu yang pertama kontrol subjek, yang kedua memilih subjek, dan yang ketiga itu ada pengujian statistik. Selanjutnya ada written subject atau sering juga disebut dengan pendekatan N kecil atau small n. Disebut written subject karena hanya menggunakan sekelompok subjek dan setiap subjeknya itu diberikan perlakuan VB yang berbeda. Nah, ada 3 tahap desain within subject, yaitu menciptakan garis besar atau baseline perilaku. Selanjutnya memberikan VB dan mengukur VT yang muncul, memberikan VB dan terus mengukur VT selama waktu tertentu. Selanjutnya itu yang kedua ada desain berdasarkan teknik kontrol. Nah, di situ ada perbedaan antara teknik kontrol dan desain eksperimental. Yang pertama ada randomisasi, itu secara teknik kontrol. Nah, kalau secara desain eksperimentalnya randomized. Yang kedua ada konstansi, terbagi menjadi dua, yaitu kondisi dan karakteristik subjek. Yang ketiga itu ada FS dijadikan VB ke 2. Nah, secara desain eksperimental itu disebut faktorial. Selanjutnya ada kontrol statistik secara teknik kontrol. Nah, secara desain eksperimental itu disebut covariance. Dan yang terakhir secara teknik kontrol itu ada counterbalance. Nah, di desain eksperimental itu disebut repeat measurement. Lanjutannya ialah desain penelitian berdasarkan teknik kontrol dan jumlah kelompok. Penelitian eksperimental dapat melibatkan jumlah kelompok subjek berbeda-beda, tergantung dari permasalahan. Penelitian yang ingin dijawab setiap teknik kontrol versus yang berkaitan dengan desain dapat diterapkan pada penelitian eksperimental dengan jumlah kelompok yang berbeda-beda. Secara umum dapat dibagi menjadi 4. Desain satu kelompok, desain 2 kelompok, desain ANAVAR satu jalan, desain faktorial. Nah, kesimpulannya desain penelitian adalah rencana atau strategi yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian atau menguji hipotesis penelitian dengan mengkontrol VS. Nah, jenis desain penelitian eksperimental dapat dilihat berdasarkan paradigma eksperimental, teknik kontrol, serta jumlah kelompok penelitian.